kita ingin memilih observasi tertentu berdasarkan kelompok yang kita inginkan. Misalnya kita ingin melihat hanya terbatas pada kelompok yang mengalami penurunan kursi pada pemilu tahun 2019. Maka kita bisa menggunakan perintah filter. Perintah ini akan membuat kita bisa memilih kelompok-kelompok yang sesuai dengan pilihan kita. Ya, selanjutnya saya akan menyampaikan fungsi filter. Sebelumnya kita cek lagi bagaimana variabel yang sudah ada dalam ID 2019, yaitu ada partai, kemudian pemimpin, pemilih, kursi, dan beda kursi. Perintah filter ini digunakan untuk memilih observasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini kita akan melihat beda kursi. Kita memilih beda kursi yang lebih besar dari 0. Ya, salah satunya kita akan coba perintah. Kalau dari data yang sudah ada ini, yang lebih besar dari 0, ini ada PKB, kemudian ada PAN, Demokrat, dan Gerindra. Dengan itu kita coba jalankan, maka perintahnya akan menjadi seperti ini. Nah, PKB, PAN, Demokrat, dan Gerindra. Ini adalah beda kursi yang lebih dari 0. Sedangkan kita akan coba lihat mana saja partai-partai yang mengalami penurunan. Kita bisa ambil filter ID turun, kemudian filter 2019, kemudian beda kursi lebih kecil dari 0. Maka kita ambil dan kita coba mana saja yang turun, dan yang turun adalah partai PDIP dan juga Nasdem dengan penurunan -13 dan -21. Kemudian kita akan melihat berapa partai politik yang mempunyai kursi antara 5 sampai dengan 40. Maka kita bisa filter, kemudian di sini ada dataset, dan kemudian kita ambil di between dengan jumlah kursi 5 sampai 40, dan di sana kita bisa menjelaskan atau bisa mendapatkan kursi-kursinya adalah sekian, 5 sampai 40. Kemudian selanjutnya kita akan coba melihat bagaimana filter dari partai yang bernama PKB dan Gerindra. Ya, kita akan coba filter di sana, hanya kita ambil PKB dan Gerindra. Nah, di sini akan muncul PKB dan Gerindra. Nah, ada satu fungsi yaitu tanda petik atau perintah di mana dia akan menerjemahkan pada kita selain partai, dua partai atau PKB dan Gerindra, maka kita bisa menjalankan selain partai Gerindra ada 4 lagi, yaitu PDIP, Nasdem, PAN, dan Demokrat. Demikian fungsi-fungsi filter yang bisa kita gunakan untuk memeriksa data yang ada pada diri kita. Terima kasih. Sampai jumpa. Dalam melihat data, kita sering menghadapi pertanyaan, bagaimana urutan datanya? Bagaimana mengurutkan? Partai mana yang memiliki pemilih yang paling besar? Partai mana yang memilih pemilih yang paling kecil? Dan perintah range bisa membantu kita untuk melakukan hal tersebut. Ya, kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul. Kira-kira kita mau mengurutkan dalam data yang sama di ID 2019. Kira-kira kita akan mengurutkan berapa pemilih yang paling banyak. Kita akan coba urutkan, atau berapa kursi yang paling banyak yang ada dalam di pemilu 2019. Kita akan gunakan range. Di sini range kita ambil, kemudian setelah itu datasetnya, nama dataset, dan setelah itu kita akan ambil identifikasi yang kita gunakan untuk sort atau melakukan range. Maka di sini kita bisa ambil dari pemilih, maka kita bisa mulai yang dari paling kecil sampai yang paling besar, yaitu Gerindra sampai PDIP. Kemudian kalau kita mau menggunakan sorting dengan jumlah pemilih yang dari yang paling besar terlebih dahulu, maka kita bisa range, kemudian pemilih dataset, dan setelah itu kita gunakan minus pemilih. Itu adalah kontra dari yang perintah sebelumnya. Kita bisa sebutkan di sini pemilihnya adalah lebih besar, dari yang paling lebih besar sampai kemudian muncul ke paling kecil. Kemudian kita bisa ambil di sini juga, dengan kata lain kita bisa lengkapi range, kemudian dataset, dan deskripsi. Di sini deskripsi pemilih kita bisa ambil. Ini perintah ini menghasilkan hasil yang sama seperti minus pemilih, atau kita berikan deskripsi dari pemilih ini mulai dari yang besar sampai yang paling kecil. Demikian cara kita mengurutkan
sesuai dengan variabel yang sudah kita tetapkan. Salah satu fungsi data manajemen adalah menghasilkan variabel baru dengan formula atau rumus yang sudah kita tetapkan. Dan untuk melakukan hal tersebut, maka kita bisa melakukannya dengan fungsi mutate. Saat ini kita akan mencoba salah satu fungsi, yaitu mutate, di mana fungsi mutate ini digunakan untuk menjumlahkan dan juga mengurangi, mengalihkan, kemudian mencari variabel-variabel baru atau mendapatkan variabel baru. Kita akan coba variabel di ID 2019, dan di sini kita punya partai, pemimpin, pemilih, kursi, dan beda kursi. Kita akan coba melihat bagaimana rata-rata pemilih. Di sini kita cukup berikan mutate, kemudian dengan dataset 2019, kemudian kita akan rata-rata pemilih. Kita akan coba lihat bagaimana menghitung rata-rata pemilih. Kita hitung saja dengan pemilih, kemudian dikurangi dengan min pemilih, ya, min dalam kurung pemilih. Maka kita akan coba jalankan di sini. Kita akan menghasilkan satu variabel baru, yaitu rata pemilih. Nah, di sini kita sudah muncul, di sini rata-rata pemilih adalah 26,6 sampai min 15. Ini rata-rata pemilih. Kemudian salah satu contohnya ini adalah variabel baru yang dihasilkan dari perintah pertama. Kemudian di perintah kedua kita bisa menghasilkan mutate. Kemudian di 2019 kita akan coba melihat proporsi kursi, yaitu adalah dari kursi yang diperoleh dibagi dari jumlah kursi yang seluruhnya. Maka kita ambil proporsinya dan kita akan hitung dengan mutate. Nah, kita mendapatkan variabel yang baru, yaitu proporsi kursi, yaitu kursi dibanding dengan jumlah dari semua kursi. Di sini kita bisa menjumpai ada variabel baru 49,3%, kemudian 40,7% dan 5,4%. Ini adalah hasil untuk perhitungan-perhitungan dari mutate. Dan beberapa fungsi-fungsi yang lain ini bisa dilakukan selagi kita bertujuan menghasilkan variabel baru dan bisa dioperasikan dengan fungsi-fungsi aritmatika. Baik, demikian untuk penjelasan variabel ID 2019 dan dengan fungsi mutate. Terima kasih. Seringkali kita mendapatkan data dari sumber di luar instansi kita atau bahkan dari sumber data internasional, dan namanya mungkin terlihat asing. Dan agar namanya menjadi jelas, maka kita beri nama baru. Maka perintah rename bisa membantu kita. Ya, selanjutnya kita akan coba belajar mengenai bagaimana kita mengubah nama dari variabel yang sudah kita dapatkan. Sebagai contoh, kita di ID 2019, satu nama di sini adalah nama variabel partai, dan saya ingin mencoba mengubahnya menjadi nama partai. Maka kita tinggal memberikan di sini adalah rename, kemudian ID 2019 datasetnya, kemudian di sini adalah nama partai. Itu adalah nama baru di sini, dan kemudian kita akan beri nama partai adalah nama yang lama. Maka kita akan coba run di sini, dan nama partai ini adalah sebuah variabel yang merupakan pengembangan rename dari partai, dan kita sudah dapat nama variabel yang baru. Selanjutnya contoh lagi, kita akan ambil salah satu, saya ingin membuat ada variabel beda kursi. Di beda kursi ini saya ingin memperjelas, saya gunakan selisih kursi. Maka rename kemudian dengan data, kemudian di sini adalah selisih kursi menjadi variabel baru, merupakan sebuah rename dari beda kursi. Kita akan coba run. Nah, hasilnya adalah beda kursi kemudian menjadi selisih kursi. Demikian cara untuk melakukan rename. Kita coba cermati ilustrasi data berikut ini. Saat kita ingin memilih variabel tertentu, misalnya kita ingin memilih partai dan pemilih, maka kita bisa menggunakan perintah select. Dan perintah select ini untuk memilih variabel yang kita perlukan. Ya, baik, kita akan coba mengilustrasikan salah satu data, yaitu ID 2019. Dalam ID 2019 ini kita bisa cek di sini bagaimana gambaran dataset dari ID 2019. Di sini kita mempunyai variabel-variabel, yaitu partai, pemimpin, pemilih, kemudian kursi, dan juga beda kursi. Ini masing-masing menggambarkan bagaimana dataset ini, dan juga ilustrasi tentang bagaimana pemilihan
di 2019. Dan sebagai contoh kita akan memilih partai dan pemilih. Dan ini kita perlu perintah, di sini ada perintah select. Kemudian kita akan ambil, dan di sini sudah muncul ada partai dan pemilih. Atau jika kita ingin membuat sebuah data frame baru, maka kita ambil di sini ada IDPP, kemudian kita IDPP, kemudian kita perintah dengan perintah fungsi, dan di sini akan kita select di sini, dan kita akan jalankan. Maka kita akan perintahkan di sini variabelnya menjadi variabel select di 2019. Dan ketika kita cek di sini ada ID, kemudian 2019_pp, maka kita akan temui di sini ada partai dan pemilih. Ini ada dua cara yang sama, yang satu untuk langsung memilih saja, tapi yang satu kita akan membuat data frame yang baru. Kemudian kita bisa memilih salah satu dari ID 2019 tadi, yaitu dengan cara kita select ID 2019, select ID, dan kemudian contains atau berisi di sini hanya kursi saja. Kemudian kita bisa memilih salah satunya setelah ini adalah select 2019, kemudian pemilih, dan ini segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilih. Nah, ini segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihnya, kemudian partai, pemimpin, dan juga kursi, serta beda kursi. Nah, selain itu ada satu variabel select lagi, di mana kita pemilih yang minus leader, atau selain di sini ada selain pemimpin, ya, pemimpin. Jadi kita bisa select, dan di sana selain pemimpin, di sana ada partai, pemilih, kursi, dan beda kursi. Dan setelah itu salah satu contoh yang bisa kita lihat apakah di satu variabel itu ada yang di karakter, yang berkarakter apa tidak. Kita bisa menemukan ada partai dan juga pemimpin. Di sana where, kemudian is, karakter. Kita akan muncul di sini variabel-variabel yang menggunakan karakter. Baik, demikian sebuah ilustrasi tentang penggunaan perintah select, dan semoga bisa kita manfaatkan dalam kajian-kajian kita tentang data.